Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Pembalap tim Pertamina Mandalika SAG di mana Bobby Schneider mampu menyelesaikan balapan Moto2 Amerika dengan hasil positif. Dalam kesempatan itu dirinya juga berhasil menorehkan podium pertamanya. Selanjutnya dengan menempati posisi ketiga, posisi Bobby Schneider mampu melonjak ke urutan 12 di klasemen Moto2. Pembalap berpaspor Belanda tersebut saat ini mampu mengantongi yakni 16 poin. Di sisi lain, Pedro Acosta juga merebut kemenangan pertamanya untuk musim ini dan Pedro Acosta membuktikan diri sebagai pembalap yang patut juga diwaspadai untuk musim ini, di mana peraih 3 kemenangan Moto2 pada musim lalu itu jadi kandidat juara yang patut diperhitungkan. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Seperti kita ketahui bersama di mana Pedro Acosta pun akhirnya mencetak kemenangan pertamanya pada musim ini di Moto2 Amerika 2023. Diikuti oleh Tony Arbolino yang melanjutkan rentetan podiumnya, sementara tangga podium terakhir diamankan oleh Bobby Schneider yang jadi lebih impresif mengingat pemuda asal Belanda tersebut sempat terlempar dari posisi 14 di awal balapan. Meskipun tidak terlalu mengejutkan mengingat Bobby Schneider yang membela tim Indonesia Pertamina Mandalika SAG, tim itu memang punya kecepatan yang bagus sepanjang akhir pekan balapan ini. Selanjutnya, Bobby Schneider berhasil menginjakkan kakinya di atas podium setelah menempati peringkat ketiga di Grand Prix Moto2 Amerika 2023. Dirinya mampu naik satu peringkat dari posisi awal balapan, yakni posisi keempat. Kemudian pembalap keturunan Indonesia tersebut mencatatkan waktu total yakni 34 menit 48,730 detik. Dirinya tertinggal 5,851 detik dari pemenang balapan Moto2 Amerika yakni Pedro Acosta. Itu adalah momen yang sangat spesial. Saya ingin mendedikasikan podium hari ini untuk kakek saya. Ini adalah jalan panjang yang telah dikerjakan tim dan keluarga saya dan saya sangat bangga karenanya. Saya tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan semua yang terjadi. Saya ingin berterima kasih kepada semua tim, keluarga, orang-orang yang selalu mendukung saya seperti sponsor. Terima kasih, kata Bobby Schneider. Kemudian itu di saat balapan akhirnya dimulai di mana Tony Arbolino meroket dari posisi ke-8 untuk merebut pimpinan balap Moto2 Amerika 2023. Di belakangnya ada Pedro Acosta yang sempat turun beberapa posisi setelah mengalami masalah di gearbox pada lap ketiga. Kemudian keduanya tampak imbang antara satu sama lain tapi jauh lebih cepat dibandingkan para rival-rival mereka. Terbukti Arbolino dan Acosta terus membuka jarak yang mencapai 3,5 detik pada lap ke-12 Moto2 Amerika 2023. Kemudian di saat memasuki 3 lap terakhir, Acosta semakin gencar mencari celah untuk menyalip Arbolino di mana keduanya sempat saling bertukar posisi pada lap ke-14, tapi pertahanan pembalap asal Italia tersebut terbukti sulit untuk ditembus. Selanjutnya, ini menjadi podium pertama bagi Bobby Schneider selama berkarir di Grand Prix Moto2, di mana pada musim lalu posisi terbaiknya hanya menempati peringkat kelima. Itu juga menjadi peringkat terbaik yang pernah diraih Pertamina Mandalika di Sepang, Malaysia. Dengan menempati posisi ketiga, posisi Bobby Schneider mampu melonjak ke urutan 12 di klasemen Moto2. Pembalap berpaspor Belanda tersebut saat ini mampu mengantongi 16 poin. Ini juga merupakan poin pertamanya di Moto2. Sebelumnya Bobby Schneider gagal membawa puluhan poin saat tampil di Portimao dan Argentina. Kemudian pada seri pertama di Portugal ia gagal menyentuh garis finish dan di Argentina ia hanya bisa menempati peringkat ke-22.
Satu hal yang menarik saat merayakan podium perdananya itu di mana Bobby Schneider membawa bendera merah putih dalam genggamannya. Ternyata di balik hal itu ada duka mendalam yang sedang dirasakan oleh Bobby Schneider. Tidak bisa merayakan dengan orang-orang terdekatnya, dia bilang sang kakek yang berasal dari Surabaya meninggal 2 hari yang lalu sebelum dirinya menang di Moto2 Amerika. Kemudian mendiang Rapsel Ali yang diketahui bos Pertamina Mandalika juga meninggal dunia pada 10 April lalu. Menurut Bobby Schneider, ini adalah akhir pekan yang sulit bagi saya, terutama secara pribadi. Kakek saya meninggal 2 hari yang lalu. Jadi kemenangan ini didedikasikan untuknya. Selain itu sponsor utama Indonesia kami juga meninggal awal pekan ini. Jadi ini merupakan akhir pekan yang sulit bagi saya pribadi dan tim, kata Bobby Schneider. Di sisi lain, rekan setim Bobby Schneider di Pertamina Mandalika yakni Lorenzo Della Porta masih belum bisa berbuat banyak di Moto2 Amerika 2023. Pembalap asal Italia tersebut saat itu gagal menyentuh garis finish akibat terjatuh. Sayang sekali bagaimana kami menyelesaikan balapan hari ini. Yang paling penting adalah saya tidak mengalami kerusakan apapun. Saya senang untuk tim, untuk apa yang telah mereka capai hari ini. Meski kecewa dengan hasil saya, tapi ini memotivasi kami untuk balapan berikutnya, kata Lorenzo. Seperti kita ketahui bersama, di mana pembalap Red Bull KTM Ajo yakni Pedro Acosta menjuarai GP Amerika Moto2 2023 usai berduel ketat dengan Tony Arbolino. Pembalap asal Spanyol yang digadang-gadang sebagai the next Marc Marquez, di mana Pedro Acosta menjuarai GP Amerika dengan menunjukkan kemampuannya dengan menjuarai GP Moto2 2023. Dengan ketenangannya, Acosta tampil apik berada di barisan depan dan start dari posisi kedua. Acosta pun langsung melesat ke posisi pertama. Namun dengan ketenangannya dan perlahan tapi pasti pada lap kedua, Acosta pun mampu menempati posisi kedua. Hingga persaingan ketat pun terus berlangsung, bahkan jarak kedua pembalap pun sangat dekat dan akhirnya Acosta mampu merebut kembali posisi pertama di lap terakhir. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.